Akhirnya nyuwun diterima model apa? Nah foto wedhuse disimpen, fotone bojo lah api ta. Apa fotone wedhus? Tawaldi. Yes, kemudian wakadi minal godo senengani muring-muring dipuji. Bila tidak ada pujian dia marah, dia tersinggung dan seterusnya. Kadi minal godo cirine wong solih tidak suka yang seperti itu, tidak melakukan begitu. Nomor sekawan dulurku wal afina aninnas, suka memaafkan orang lain. Jangan nyepuro gampang lho mboten. Rasulullah dawuh, antak fuah amam dolamaka, kelak akan berada dalam rombonganku sinten Rasulullah amam dolamaka, orang yang suka memaafkan orang yang suka memaafkan orang yang mendolimi. Jenengan digoroi nyepuro, jenengan diapusi nyepuro. Ya Allah, abot nggih. Rasulullah sudah mengajarkan ketika Rasulullah mau sholat subuh di depan pintu rumahnya penuh dengan kotoran onta sehingga tidak bisa dibuka pintu dan susah untuk jalan. Rasulullah upaya sedemikian rupa asal bisa lewat saja, nanti dibersihkan setelah sholat. Alhamdulillah dilakukan sedikit untuk jalan. Setelah subuhan dan jamaah selesai, dia kundur bersihkan kotoran unta yang dalam bahasa Malang teletong. Terus besok ngono neh, yo Allah, ben ngono neh sampai 13 dino. Pelaku diketahui itu orangnya dan mesti dilakukan di depan rumah, mengumpulkan kotoran unta. Rasul pun memaafkan, orang nyekel, ya orang ngandani, orang intip-intip mboten. Subhanallah, abot ya. Karena Rasulullah memaafkan orang yang menzalimi. Kemudian hari ke-14 Rasulullah hari siap, sudah siap untuk bersih-bersih, buka pintu dengan mudah. Oh, kok kalau teletong, apa wonge kentekan stop ya? Ngono. Terus akhirnya Rasulullah dengan mudah dan biasa menuju masjid. Seperti itu dulurku, Rasulullah tidak menceritakan kepada sahabat, omaku dikotori teletong, sapa sing nglakoni iku, gak cerita. Sampai suatu ketika pun istrinya berkata, Rasul tak bantu ya, jangan dik, saya bersihkan sendiri ini, karena sing dicing aku dik, ngono. Ya Allah, gak cerita dan lain-lain. Hari ke-14 nggak ada kotoran, dia pun laju dengan sempurna menuju masjid. Di tengah jalan didoni, dilihat, loh pelakune podo karo sing ngotori omahku. Karena paham tiap hari nanti didoni, maka berjalan lewat situ dia pelan. Ceng ngidune kenek. Ya Allah, padha apa ora mbek wong iki. Ngono ya gak diceritakno ning sahabat. Suatu ketika sudah jalan pelan kok tidak ada ludah jatuh, maka dia berhenti. Dia juga tidak ada ludah yang jatuh, maka dia pun menoleh. Oh gak ono, apa kerinan ya, ngono itu lho. Terus laju. Besok gak ada, lusa gak ada. Barulah Rasulullah terpaksa menanyakan kepada para sahabat, dulur, araf tumul asakir, siapa yang ngerti ya kabari asakir? Asakir pelaku. Lho Rasul, iku wong Yahudi kok ditakokno. Ya, Rasulullah tidak menjawab. Sebab apa dia bertanya? Hanya senyum. Salah satu sahabat menjawab, kadosi gerah Rasul. Rasul pun mangguk-mangguk, tidak bercerita dia nanti akan menyambangi, juga ngejak ayo nyambangi, tidak dilakukan sendiri. Pulang sampai rumah ketemu dengan para istri satu persatu di Sawani. Assalamualaikum dek, punya kurma? Ada Rasul, tapi tidak banyak. Saya minta separuh, sing separuh jenengan. Ini ada 9 Rasul, saya 4, jenengan 5. Pegang tangan. Istri yang lain, dek punya kurma? Enten Rasul tapi mboten kata, ada 4 butir niki Rasul, kula suwun 2, yang 2 jenengan. Allah, terus hingga sampai ke kak muat tangan, akhirnya dibungkus sama serban. Hingga pada istri yang ke-11 Siti Jawariyah bertanya, Rasul niku nopo kurma dik lah kok dibungkus imamah serban ngoten, iki tak ijoli wadah liya. Ijoli. Nggih sekalian kula nyuwun separuh dik, sing separuh jenengan. Akhirnya ditempatkan di tempat khusus. Rasul pun tidak bercerita kurma untuk apa. Sampai ning digawa ning sakir. Karena non muslim, Rasulullah hanya teriak memanggil, "Kir, opo? Aku kir, sopon, Muhammad, mlebu Muhammad." Ya apa kabarmu kir? Kayak ngawa aku mas. Oh makali pirang-pirang dina iki gak ngidoni.
Lah yo iku ngono. Ya Allah, karena itu lho dulurku disambangi kaya ngono, asakir mlebu masuk Islam. Allah karim. Ini yang disebut walaka al afina linnas. Kita suka memaafkan, insya Allah banyak bolo, banyak yang suka dengan kita. Dicontohkan Rasulullah praktek. Terakhir dulur ciri ini wong soleh. Qadzaf. Qaf dal fa. Tidak membahas kesalahan orang yang telah dimaafkan Allah. Rasan-rasan itu pelakunya. Rasan-rasan itu amalnya, pekerjaannya. Rasan-rasan, hibah, pekerjaan. Kalau sifatnya namanya qadzaf. Orang yang suka membahas keburukan orang yang telah dimaafkan Allah. Itu yang tidak disuka Allah itu. Contoh, Senin koncone dosa, Selasa tobat, Rebo kok dirasani. Sing kentuk sapa iki? Wis sing ngrasani lho wis disepuro Gusti Allah kok sing dirasani. Ini yang Allah tidak suka. Maka tidak akan bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang kayak tadi itu. Tahun 2010 dia maksiat, 2015 tobat umroh, 2023 kok sik diomongno iku doalah. Ya apa to dulu? Sak ganteng-ganteng wong ayu. Ngono. Sak ayu-ayune wong ayu lha kok ngono. Sak ganteng-ganteng wong ganteng, sak ayu-ayune wong ayu mesti punya kotoran dan tempat kotorannya. Maka tidak perlu bahas kotoran wong liya, ayo bahas kotoran awake dhewe. Sapi-api masjid mesti punya toilet. Masjid wapi pol ta, ayu pol mesti duwe nggon kotor, mesti duwe jenenge toilet. Hotel, sapi-api hotel bintang berapapun pasti punya toilet. Kan itu tuh? Apa artinya? Tapi toilet kamar mandinya hotel disuka tamu karena sebenarnya dibersihkan. Toiletnya ke masjid pun juga disuka jamaah karena sebenarnya dibersihkan dan disucikan. Begitu pula kita, kekurangan kita, kesalahan kita, kotoran kita, saben hari kita bersihkan dengan baca Quran, ya, dengan menjadi pemaaf, penyedekah. Ya Allah, jangankan manusia yang menyenangi kita, Allah pun senang dengan kita karena saben hari kita bersihkan. Paham seluruh? Subhanallah. Orang tidak mungkin tidak punya salah. Saelek-eleke wong itu mesti ono apike. Saapi-apike wong mesti ono eleke. Apik tok tanpa elek iku malaikat, elek tok tanpa api setan. Sehingga alhamdulillah dulu saya pernah temukan pesan moral yang tertulis di bokongnya truk. Orang tak selip truk tak apalno tulisannya. Api dulurku. Ketika kita katanya ngetan ngaji yang Probolinggo itu, nggak tak selip tak apalno sambil doa. Ya Rob, kagum sing nulis. Entah kernetnya, entah supirnya atau penjual jasa tulis, jenengan paling rezeki lancar ya Allah, kerso nulis katus ngaten. Biarlah Rokib Atid sing biji aku, cangkemmu menenguai. Kasar, nggih jadi kelas embong, kelas truk. Nggak mungkin di sekolahan, nggak mungkin di pesantren, nggak mungkin di masjid, nggak mungkin di dalam jenengan tulisan koyok ngono. Tapi yang saya lihat bukan kasar atau halusnya, tapi pesan moral yang istimewa. Awe dewe gak oleh keminter, gak oleh kemeru, gak oleh kemalim. Ya Allah, matur suwun. Iku truk gara-gara iso dakwah. Hebat lah. Biarlah Rokib Atid sing biji aku, cangkemmu menengah. Allahu Akbar. Sampai seweneng aku ngapal. Lek wis ngono jan dadi wong soli tenan dulu, enggak ngomongno eleke wong. Ada kisah kan waliullah namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Salat malam tidak pernah telat, apal Quran dia sudah bisa lakukan. Wis seorang solih tenan waliullah di negara Irak. Suatu ketika dulur pulang sholat asar, Imam Junaid Al-Baghdadi niki melihat seorang laki-laki gede dukur gagah ngemis-ngemis di tanggane. Imam Junaid terus batin, wala wong awak gede dukur gagah ganteng ngono kok ya ngemis, mbok gelem nyambut gawe lan luwih mulya. Jenengan nanti batin wong ngono. Sering ya. Ya Allah, dosa orang jenengan rasakno dhewe. Imam Junaid terus gundur, ngalor sing di batin, ngidul sing batin. Sebagaimana mesti dan biasanya setiap malam sholat. Maghrib ketemu maghrib, isya ketemu isya. Imam Junaid pingin sholat ning mripat boten kiat. Akhirnya terus hari sampai subuh. Berarti Imam Junaid waliullah boten sholat malam pertama. Menini
Maghrib ketemu maghrib, Isya ketemu Isya. Imam Junaid pingin sholat malam ning mripat mboten giat. Terus sarine malam kedua tidak sholat waliullah. Hari ketiga pun sama dilakukan tidak sholat. Ba'da subuh dia nangis, ya Allah, saya berharap tadi malam mendapatkan pahala, tapi yang kau berikan untukku tidur dan ngantuk di mata. Ya Allah, jenengan ngono. Ya Allah, kula niki pingin sholat ya Allah, kok ngantuk terus. Ngomong ngono ora, jenengan maling ini. Tidur itu kenikmatan dari Allah. Terus KPT pinter dalil banget. Ya Allah, hari keempat maghrib ketemu maghrib, Isya ketemu Isya. Imam Junaid pingin sholat dahulu ning mripat boten kia, tetep gak mampu sholat. Kelima, keenam, ketujuh, baru kemudian dia nangis geru-geru pada subuh dan tidak lagi omong karo Gusti Allah, tapi dia berlari menuju yai ini, Imam Musrif namanya. Yai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menapa Jun? Ngono. Kula badhe matur, lah apa isu-isu kula wayon kaya koyo nangismu koyo ngono apa sampeyan. Kula niki sampai 7 dina kok mboten kuat nggih salat dalu. Lho ra kuat salat dalu ya apa? Nggih akhire turu tok mawon sampai subuh akhirnya ninggal salat. Ngoten niku napa kula Yai, duwe salah napa kula Yai? Tak jawab empuk ya Le. Lho kok mboten sakniki ora, saiki melok aku tak ziyah. Ikut, ya nurut jenenge santri, ibarat Sunan Ampel kalau Sunan Derajat berjalan. Sampai ninggal mayit, kiai ini matur ngene. Junaid, nggih Yai, iku mayite, nggih. Cokoten tangane, kunyan daginge, leken. Yai perintah ning Yai, iki mesti mutasawufnya main. Lah sing ra pate-pate pinter tasawuf diperintah ngono kira-kira ya apa? Cokoten, kunyan, leken. Ya apa kira-kira? Sampai gak apa-apa ayi ora ngono. Karena tingkatan ilmu memang beda dulu. Ada tingkatan ilmu syariat. Di sini mengukur oleh gak oleh api gak api, halal haramun kuriku, gak ono ilmu-ilmu yang dibatas kemampuan dia berpikir tentang itu. Namanya apa? Ilmu toriko. Toriko wis gul, wis sukses, wis lancar, wis paham. Ilmu makrifat. Lho, lah ngono to dulurku. Ilmu urip wis macam-macam terus ilmu hakikat. Tambah antep. Ono meneng-meneng di sorgo barang itu lho. Nah kalau bukan kita, kalau kita masih di ini syariat tidak bisa. Ono perintah cokoten punyaan leken. Yai karo yai. Iki mesti ono manfaat, ono ilmu, ono makna. Maka dia bertanya, Yai nyun sewu. Kok jenengan perintah kula ngoten wonten napa? Jane sing sedo niki sinten? Injengan dibuka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa Junaid? Mayit niki 7 dina kepengker kula batin Yai batal asar. Waktu niku ngemis-ngemis kuwi awak gede dhuwur, ganteng gagah kok men gelemen ngemis, mbok nyambut gawe lek luwih apik. Junaid nggih kuwi dosa niku wong iki. Jane dina iku dhewe wis nyambut gawe Junaid. Ning koyone gak nyukupi dinggo mangane yatim lan piatune. Mumpung durung keluwen anak asuhe kepeksan dhek ngemis. Yai Sahid li jenengan sekseni kula kata santri ini Ram Junaid. Sa'astaghfirullahu tula hayati ba'da sholati. Saya akan mintakan ampun dia kepada Allah setiap kali ba'da sholatku. Loh, sampai kok jalurna sepuro dhek ning Allah nggih, sebab kula nyuwun sepuro ning dhek pun boten saged mumpun wis sedo. Harapan kula dhek mlebet surga, seneng mlebu surga salah sijine sebab kula nderek-nderek ndonga lan mugi kula gelem disengkul lambeke gelem nyepuro kula. Ya Allah, ngono itu lho wong alim iku lho. Getun rumangsa salah kula ning dhek ning gak iso nyuwun sepuro. Jenengan nate ya pikiran ngono, mari ngrasani wong tuh ya sepuro. Makane kok gak gemar men sembayang wengi, lak ngono. Sunah gak pati iya, sembayang gak pati iya. Apa sebabnya? Ada dosa yang belum kita akui. Dengan itu mendengar atas hubungan dengan apa? Cokotan punyaan leken. Allah sendiri dawuh Al-Qur'an. Allah tagi babainana. Ojo sok gampang ngomong no salane wong liya. Nekat kok ngomong no salane wong liya, sok sing kok rasani kuwi kudu kok pangan daginge. Ya Allah, koyo makan bangkai. Sing jeneng rasani wong pira isa? Akeh apa didik?
umpama di barisno kira-kira kene ndi. Kene alun-alun apa kene rampal. Baris. Cek situk jenengan cokoti, jenengan kunyah, jenengan lek daging. Kolu napa mboten? Mboten. Artinya apa? Stop, enggak usah ngomong elek kok. Sehingga Junaid kunyan cokotan kunyan leken. Apa artinya? Bila kau tak bisa minta maaf kepadanya, sulit kau maaf kepadanya, dan kau terus lakukan itu, awas kau akan memakan bangkai sing kau rasani. Loh, gitu loh telurku. Itu namanya ilmu tasawuf, ilmu hakikat di dalam seorang kiai ke kiai. Ya Allah, tentang ini telurku, mugi-mugilah kula jenengan iso ngresikin awake dadi wong salih temenan. Iki wiritan maca Quran mawon, mboten usah ngomongnya eleke tiyang sak hebat-hebat wong hebat, tetap saja kula panjenengan bukan orang yang hebat karena punya kekurangan kesalahan, kecuali telah diampuni Allah, maka kita menjadi orang hebat, orang yang solih. Alhamdulillah. Seorang Imam Junaidi sampun, Syekh Abdul Qadir Jailani sekarang. Abdul Qadir Jailani itu tidak mau membuat pikiran buruk kepada orang lain. Suatu ketika ada tamu, tidak boleh masuk karena para santri menahan pintu. Awal ketemu yaimu, gak oleh. Lalu kok sampai lo ngelek apa aku gak tahu sembahyang, gak tahu wudu, mabuk, judi, zina, dadi pakulinanmu. Gak oleh ketemu kiaiku. Terus bersih tegang dalam waktu yang lama. Suwe-suwe si Abdul Qadir Jailani paham. Enek apa kang kok ono kaya ono tamu. Nggih yai, lha kok gak dipinarakno wong elek yai. Iku jawaban di santri. Loh, ilmu untuk kita. Elek napa sih niku? Mboten nate sembahyang yai, mboten nate apa mabuk zina dan lain kulinani. Ilmu untuk kita dari beliau. Ahuwa basyarun, tapi dia sik menungso kan? Yo nggih menungso yai. Lek sing menungso saelek-elek menungso mesti ana apike. Dene sampean guru ngeru apike Allah sing nutupi mripatmu. Ampuh ya. Tidak mau menganggap orang itu elek, mesti ana apike. Dene gak ono guru ketok awake guru dituduhno roh mbek Gusti Allah. Ayo pinarakno, setelah pinarak tamu matur. Yai kepareng kula tanggal 3 perkawis. Monggo. Bisakah Allah merubahku yang ahli maksiat ini menjadi alim solih sepertimu? Jawabannya bisa. Seneng tamu itu lur, dadi di sepuro dosaku niki. Nomor 2 Kiai, bisakah Allah merubahmu yang alim solih ini menjadi ahli maksiat sepertiku? Ya Allah, nangis. Imam Ghazali ditakoni kaya ngene iku nangis gak karuan. Wah, akhirnya terus sujud nangis dalam waktu yang lama. Salah satu santri terus adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, menyeka air mata sambil berkata, Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu orang yang baik. Api-api nih ya, nggak ternyata sholat nih ya, maksiat kok dilakoni. Dia telah membuat saya takut kepada Allah. Allahul Qabidul Karim. Siapa yang akan bisa menentang kodratnya Allah? Mau disurgakan atau dinerakakan, mau diampuni apa tidak tentang apa yang kita lakukan itu hak Allah. Su'ul khotimahkah Abdul Qadir, husnul khotimahkah tamuku, haknya Allah. Bisa itu dilakukan anakku. Maka jangan sombong, jangan merasa benar dan bersih dari orang lain. Iku wong alim dulur, pesene kaya ngono lawe dhewe, wis rumangsa jilbabe kinyir-kinyus ngono ae rasane kaya aku wong sugih lho ya ngono iki. Perasaane waktu gawe iku lho, aku wong sugih kok ngono. Terus sampe mencep wedaan, aku wong ayu lho ngono iki. Ya Allah hati-hati dulur, mugi-mugi manfaat. Insya Allah puasa kita diterima Allah, kita hindari yang Allah nggak suka tadi, ibadah Allah terima karena kita hindari apa yang nggak Allah sukai tadi, dan senantiasa kita gabung dengan orang-orang yang solih, suka memberi walau dengan hati, suka memaafkan kesalahan orang walau kita harus sakit hati karena didolimi. Kan gitu dulur, dan kita pun ngempet untuk tidak menjadi orang yang baik di antara orang yang kita lihat barangkali tidak baik, tetap kita tidak merasa baik. Allah suara kita masih ditutup, dia sudah dimaafkan, amalku belum diterima. Itulah orang yang solih. Dan yang terakhir tadi itu wakal diminal goido, suka pujian dan marah-marah bila tidak memuji. Duduk harus di depan kalau acara, nggak kebagian karena kursi sudah penuh, merasa pejabat dia belakang.
mau pamit pulang, saya masih ada repot dan saya mau pamit dulu. Gara-gara kayak itu dulu gue ngarep dulu. Ya apa ya apa. Loh, itulah orang yang tidak suka ya Allah. Ciri orang yang disuka Allah orang soli, rendah hati dan tetap rendah hati, suka memberi dan sayang dengan sesama, termasuk binatang yang barangkali lemah dari antara kita, semut. Lupa mateni semut haram toh Pak? Bukan haram, indoro darurat. Apabila membahayakan maka silakan dibunuh, hukumnya halal. Kalau bahaya belum halal dibunuh. Contoh, ular itu bahaya. Tapi enggak jangan dibunuh. Apa sebabnya? Jauh dengan kita. Dia di sungai jauh sana, kita di atas. Nah, ngapain balang-balang balik? Doro, bahaya dia, tapi tidak sah untuk dibunuh. Doruro baru kalau membahayakan kita di sekitar ini dan lain-lain boleh halal untuk dibunuh. Contoh semut itu lagi siji loro kan yo aja dipateni dulu nggak bahaya. Lek sampai 2000 ekor semut memandang kita ingin menyerang bersama, lah itu cepat golek banyu sok kenekno lah wis ilang. Ngono dulurku. Itu artinya kalau tidak membahayakan jangan dilakukan. Sama pula dengan apapun lah yang di sekitar kita. Nyamuk itu membahayakan. Kalau masih bahaya enggak, waduh kono ngene tegal-tegal kosong golek apa oleh nyamuk oleh laupo wis jarno wae. Tapi kalau darurat, kalau sudah membahayakan, sudah di sekitar kita, di sekitar anak kita dan lingkungan kita, rumah kita itu sudah membahayakan, silahkan dilakukan pembunuhan. Ngono dulur, maka tetaplah memilih dan memilah supaya Allah tetap sayang kepada kita, ngampuni kekurangan kita, rezeki lancar barokah, putrani soli dan soliha, atau susah cedak bunga, bisa menikah ibadah haji umroh ke Mekah dan pada akhirnya husnul khatimah. Ya Allah, kagem sedaya para guru restu dua yang paringi ridho rezeki lancar barokah, terima amal ibadah para wali santri, wali murid semuanya dalam ridhomu ya Allah, dan pada akhirnya kelak akan membanggakan semua karena anak soli dan solika yang terbentuk dan terbina melalui restu dua. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa khairur raziqin wafir lana fa innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Dulurku, berbangga-bangga panjenengan dipilih Allah SWT untuk menyekolahkan putra-putrinya di tempat yang istimewa seperti ini. Pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan kultur, pendidikan sainsnya, IT-nya dan lain-lain dikenal no kabeh. Alhamdulillah, kayak zaman kubiyen pulau TK era pun ini TK muslimat aku biyen. TK muslimat piro sih ini lali ya. Tapi letak iling-iling istimewa guru-gurunya, pulau seiling sampai saat ini. Anak-anak, ini garis pendek. Kalau begini panjang bu guru, ya Allah. Mulyane bu guruku. Saya kita murid ini gitu tuh. Kelak putra putri panjenengan akan lebih hebat dari orang tuanya. Hasil didikan dan binaan pembelajaran yang diterima dari para ustadz, para asatid, para ustadzat yang ada di restu dua. Subhanallah, saya tadi masuk seneng rasanya dulu, seperti masuk rumah sendiri, kerasan gitu. Ini udah mulai kerasan, nyaman. Beda loh dulu, melebu kerasan, bukan melebu seneng loh dulu, kerasan. Disapa para ibu guru, ya Allah. Insya Allah anak kita gak melebu sekolah rasanya gak nyaman. Sekolah mah, preyo sinduk, pamaku repot. Sekolah mah, bangun. Karena anak kita kerasan nih bang. Hebat, terima kasih Bu Guru, terima kasih Pak Guru. Sekolah dengan ciptakan menyenangkan dan kerasan. Itu api lah ya, api akeh suara api. Gak nyeneng no bolosan yang muridnya, ini gak kerasa. Tapi langsung diisi kayak ini, Allah kali nyaman. Terima kasih ya Allah. Kayak gak bisa bayang putra-putra yang samping ini gitu. Kalau akan menggantikan kita umur 10, 15, 20, dia akan terus ingat
aku biyen saka madarane makku, dari perut ibuku. Ibuku sayang sekali padaku. Walau aku belum bisa melihat, walau aku belum bisa mendengar, walau aku belum bisa bicara, tapi ibu sudah mengajak aku bicara bahkan berdoa. Dia pegang perutnya sendiri melalui tangan halusnya dan kemudian berkata-kata, anakku pintar, anakku sugih, anakku kaya, surga tempatmu nak. Ya Allah, manusia manapun belum ada yang berdoa untuk saya. Ibu sudah panjatkan itu demi kebahagiaan saya. Tulis ngono Bu Guru. Untuk anak kita ke depan semakin sayang kepada ibu bapaknya. Ibu, terima kasih. Saya ketika di dalam perut ibu belum bisa dengar, belum bisa melihat, belum bisa baca, belum bisa bicara. Tapi mama, ibu sudah mengajak bicara bahkan berdoa. Isinya kata-kata ngono ki mau. Gede arek. Tempelkan di buku arek itu. Tempelkan di kamar arek itu. Allah Karim. Anakku, waduh kata ibu. Dan saya tahu itu adalah doa pertama yang mencintaiku. Belum ada manusia yang lain mendoakanku, tapi ibuku sudah lakukan itu. Terima kasih ibu. Oh ya Allah, semakin yes. Hati ini jenengan mireng ini kira seneng gerotok-gerotok. Gitu loh, apalagi kalau untuk anak-anak kita. Inilah yang namanya pendidikan moral yang tidak ada dalam buku, yang tidak dalam apapun, tapi dalam rasa antara ibu dengan anak. Kan gitu loh. Belum lagi seorang ayah mendengar tangisan pertamaku, ayah sudah berpikir tentang kebutuhanku, sandang, pangan, papanku, pendidikanku, kesehatan, bahkan keamananku. Yang menarik, ayah tidak pernah mencatat apapun dan seberapapun yang kubutuhkan, dan ayah juga tidak menjumlah berapapun yang telah kuhabiskan. Setelah saya hidup dewasa dan bekerja, pegang sebagian harta benda seperti ini, ayah pun juga tidak meminta ganti kepadaku berapapun yang telah kuhabiskan. Ya Allah, mantap ya Lek. Ngono ini pendidikan moral untuk orang tua dari anak-anak kita. Anak kita belum bisa berpikir gitu, tapi sudah kita siapkan kisi-kisi bagaimana tidak lepas dari ibu dan ayahnya. Untuk ibu dan ayahnya dipesan sama Sunan Derajat, weono payung wong kang kawutanan, kasih payung orang yang kehujanan. Wahai suami, lindungi istri dan anakmu, jangan sampai mereka mencari perlindungan di luar. Payung ono loro lan sempit, amoh lan api. Payung ono sing apik bojomu, payung ono sing apik anak-anakmu, sing ombo tur menyenangkan. Walaupun kau jauh pergi karena bekerja, tapi tetap di rumah menunggu penantian kedatanganmu, karena payung sing kok tinggal apik dan menyenangkan. Apa bentuk payung itu? Pendidikan, perhatian, dan seterusnya yang menyenangkan seorang perempuan. Terutama setiap bulan dibelikan busana. Kok ganti kelambi ya, awakku kalau mekar kalau nyili, makanya ganti ngono lho Mas. Oh ya wis tuh Mas. Mungkin manfaat donga sampun semuanya sampun itu ditambahan, karena saya bangga sekali panjenengan ikut-ikut mensekolahkan anak-anak kita yang seperti itu ini. Ada kebanggaan itulah kula koyo dadi bapake teman bisa. Andai hadir ayahnya dari anak-anak kita pun akan merasa sama seperti yang saya rasakan. Terima kasih Dek, terima kasih Mama, berdampingi anakku di tempat yang mengkerasankan ini. Terima kasih Ma, pasti akan berkata terima kasih. Karena ternyata bapaknya tidak pernah kesini, makanya gak tahu matur suwun. Sekali-kali jangan ini, boleh matur suwun kepada para istrinya. Ya Allah, tenang saudaraku, saya rasakan laki-laki di tengah-tengah kesibukan untuk mencari nafkah keluarga, terus mendapatkan tempat sekolah sing nyeneng Allah yang ini gitu. Matur suwun Bu Guru, matur suwun Pak Guru, sukses ke depan, restu dua semakin dikenal dan dibanggakan masyarakat. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih. Alhamdulillah, kalau bisa kita rangkum ada beberapa poin yang perlu kita ingat-ingat biar nanti nggak lupa setelah pulang dari sekolah. Jadi ada golongan yang masuk surga sekendah hati, ada 5 tadi, Ambiya, Waliullah, Siddiqin, Syuhada, dan Sholihin. Kayaknya yang
agak memungkinkan yaitu solihin. Nah, ada tanda-tanda orang soleh tadi ada 4, yaitu dermawan, mengekang hawa nafsu, serta bisa menahan amarah, dan yang terakhir suka memaafkan orang lain. Semoga poin-poin tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Kiai Haji Anas Fauzi An-Nakhrawi. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang selanjutnya yaitu doa. Pembacaan doa akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Arifin SPD MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Mohon izin Bapak Ibu, kita berdoa untuk mengakhiri acara ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bekal kita untuk mendampingi anak-anak kita. Semoga kelak anak-anak kita menjadi anak-anak yang bermanfaat buat agama, bangsa, dan negara, menjadi kebanggaan orang tua, bermanfaat kelak menjadi amal jariah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa hajjan mabrura wa dhanban maghfura qalban khashi'an wa qalban dzakiran. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa taubatana wa hajatina ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin ya aziz ya ghaffar ya razzaq ya fatah ya alim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi adkhilni mudkhalan sidqin wa akhrijni mukhrajan sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih. Alhamdulillah, rangkaian acara demi acara sudah kita lalui bersama. Sekali lagi kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu 'am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih di sela kesibukan mama papa semuanya masih menyempatkan hadir dalam acara halal bihalal hari ini. Terima kasih dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau salaman kira-kira memungkinkan nggak, Ma? Apa sudah salaman cipika-cipiki tadi sesama? Sampun nggih? Nggih. Ini kayaknya kalau untuk pengennya itu biar halal bihalal ada salam-salaman begitu ya Bu As ya? Nggih. Gimana kira-kira Bas? Nggih. Kayaknya Bu As mungkin ketua Forkom mewakili sebelah sini, mangke biar jalan seret langsung keluar lewat pintu sebelah sana begitu nggih Bu As nggih? Nggih. Monggo Bu As. Monggo Ustaz Arifin, monggo Ibu Ketua Forkom dan pengurus monggo. Nggih, sama Ibu Guru, mangke Mama kita bisa bersalam-salaman. Saya matikan dulu ini.